Ada kita pernah buat bahayanya kalau enggak. Dan bahayanya itu bisa saja orang melihat, nggak bisa melihat bahayanya dengan langsung gitu. Makan buah itu dia nggak bisa lihat bahayanya. Dia nggak bisa lihat apa yang Tuhan bilang kalau kamu makan itu hasilnya dia nggak bisa lihat. Malahan sebaliknya, dia malahan menganjurkan bahwa Tuhan bohong, bahwa dia malahan rasa lebih 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 baik lagi dari sebelum dia terima larangan. Jadi walaupun dosa dan walaupun upah dosa itu pasti, tapi dia punya Dili gak efek kali. efek pelanggaran dosa itu belum langsung bisa dilihat dan dirasakan oleh orang berdosa. Dan berdasarkan itulah kita mau kasih pelajaran ini supaya kita bisa melihat dengan mata iman. Namanya melanggar kita lagi cilaka banget. Walaupun kita belum bisa melihat kenyataannya. Baik. Karena kan semua itu harus berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan. Apakah semua ngerti itu? Karena itu premis daripada apa yang kita mau bagikan. Ngerti kan? Iya. Kalian ngerti premis, kalian bisa ikuti dengan mantap pelajarannya. Baik. Kita di sini putus-putus, Om. Bisa. Oke, oleh sebab itu mari kita buka jadi ikuti ya, ikuti apa yang kita bilang, gambarkan dalam kalian punya pikiran, gambarkan, gambarkan, paling penting gambarkan. Karena pelajaran ini saya akan bikin video anyway, jadi nggak akan ada yang kehilangan dia punya bahan. Oke. Jadi Pak, sekarang ikuti aja karena akan keluar dalam video, mana lebih lengkap lagi bisa aja kan. Tapi kita udah mau kasih ini supaya kalian sudah dapat gambaran. Kan? Kita mulai di Ibrani 6 ayat 4. Ibrani 6 ayat 4. Saya anjurkan, dengar aja. Karena ini akan di video, dan kalian bisa catat semua di video nanti dengan lengkap. Yang paling penting sekarang kalian dengar, jangan khawatir, akan di video ini. Ibrani 6 ayat 4. Karena hal itu sangat mustahil. Mustahil artinya nggak akan terjadi lah hal itu. Apa hal itu yang mustahil? Mustahil artinya nol. Hal itu sangat mustahil bagi mereka yang pernah diterangi. Nah, kalau pernah diterangi itu, enlighten itu di 1 Samuel 14:29 kita tahu kan, kalau kita buka. Karena bukan Samuel, sorry. Solomon, kok Solomon lagi? Selalu salah namanya. Namanya, bukan Absalom, bukan. Jonathan. Jonathan, wow. Wow, Jonathan, kan? Temannya Daud, anaknya Saul. Baik. Karena Jonathan waktu itu udah lapar mereka, karena si Saul larang mereka waktu berperang, larang untuk makan. Nah, orang yang berperang nggak makan, bagaimana kira-kira? Habis lah. Jadi udah letih lesu dan udah nggak ada tenaga mereka. Jadi di hutan itu dia lihat ada sarang madu dan ada sarang tawon maksudnya, sarang lebah dan ada madunya. Lalu dia ambil madunya, dia mencicipi madunya dan segera dia diberikan kekuatan. Dan tentu saja orang yang tadinya udah capean, letih, lesu itu pas masuk gula ya, gula dari madu ini,
langsung terbuka matanya, langsung cerah kembali lah. Nanti kan? Dan itu sama dengan firman Tuhan, karena madu itu kan seperti firman Tuhan. Makanya tanah perjanjian namanya tanah susu dan madu kan. Jadi dia langsung diberikan kekuatan. Kekuatan itu sama dengan grace. Jadi kalau orang sudah pernah mencicipi madu firman Tuhan dan bisa melihat betapa nikmatnya, enaknya ya. Ini bicara tentang orang yang sudah pernah bisa lihat, bukan, mantap banget firman Tuhan. Wow, wow, gitu ya. Walaupun mungkin dia nggak ungkapkan kata wow-nya, tapi dalam hatinya begitu lah ya. Nah, kalau dia sudah itu, lalu sudah merasakan atau mencicipi pemberian surga. Nah, kalau pemberian surga itu heavenly gift, kita ke Efesus 4. Efesus 4. Apa pemberian surga? Kita akan lihat pemberian ayat 7. Pada setiap orang diberikan grace, kan? Berikan grace. Diberikan kan pemberian grace. Dan kita tahu juga di Efesus 2:8, for by grace ye are saved through faith, it is the gift, pemberian of God. Okay? Artinya sudah dapat grace, grace artinya Roh Kudus sudah bekerja dalam mereka, dan sudah benefit daripada kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi orang yang sudah lihat, wow, dan sudah pernah benefit dari partakers of the Holy Ghost. Nah, partakers ini kata lainnya, untuk cari ngerti partakers ini di 2 Petrus 1:4 dibilang partakers of the divine nature. Divine nature ini di Roma 1:20 adalah Godhead. Dan hanya 2 oknum di semesta alam yang memiliki divine nature, Bapa dan anaknya. Artinya mereka yang sudah pernah mencicipi kuasa Roh Kudus yang membuat mereka semangatnya adalah firman Tuhan, kan? Seperti kalau kita belajar lah, wow, wih, wow, itu dia, dan benar-benar wow, kan? Bukan cuma secara intelek, tapi sudah dipengaruhi dia punya spiritual. Gitu. Dan kata lain partakers, pengertian partakers ialah untuk cabang yang dicangkok ke pohon, dan sekarang jadi cabang yang dipotong dari pohon yang sakit-sakitan, lalu cabang itu dicangkok ke pohon yang sehat, lalu sekarang dia menghasilkan buah berdasarkan seluruh tenaga yang diperoleh dari pohon yang baru ini. Dan kita tahu pohon yang baru ini Tuhan bilang, akulah pokok anggur kan. Artinya kita ada connect dengan Kristus. Sehingga sekarang semua yang Kristus, karena kita dicangkok, itu namanya partakers. John 15. Jadi ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Karena untuk dicangkok kepada Kristus, udah pasti ada perubahan hidup lah. Iya. Pasti. Mustahil kalau enggak. Kecuali cuma pengakuan kan. Jadi apanya dan yang mustahil? Apanya dan yang mustahil, kalau sudah kayak udah makan madu, apa yang mustahil? Yang mustahil adalah bagi mereka yang sudah ini semua. Bagi mereka yang sudah ini semua. Lalu ayat 5, dan sudah mencicipi enaknya firman Tuhan. Kita semua sudah pernah merasakan firman Tuhan. Kalau kalian nggak merasakan enaknya firman Tuhan, saya heran ngapain kalian di sini, betul? Bukankah karena firman Tuhan enak kalian di sini? Iya. Ya. Kalau nggak enak, ngapain berjam-jam di sini, ditegur firman Tuhan, harus berubah, lalu masih mau di sini? Itu buktinya kan? Sudah mencicipi baiknya firman Tuhan, dan mencicipi power, kuasa daripada dunia akan yang nanti, dunia akan datang nanti. Dunia akan datang itulah bumi, di mana kita semua akan mewarisi bumi ini dalam kondisi
yang sudah dipulihkan. Ini the power of the world to come. Artinya kalau saya sudah mencicipi kuasa yang namanya kuasa daripada dunia akan tiba. Jadi untuk dimakan madu dan pengertiannya terbuka, mencicipi grace, dicangkok kepada Kristus dan menghasilkan dia punya buah-buah karakter dalam kehidupan saya, dan mencicipi power, kuasa daripada bumi yang akan tiba. Nanti akan dijelaskan apa itu. Karena itu yang kita mau kejar. Kalau setelah mereka itu, kalau mereka fall away. Kalau setelah semua itu mereka fall away. Nah, kita akan jelaskan nanti dengan detail sekali apa fall away. Okay? Fall away artinya mereka mundur dari semua itu. Mundur dari tasting the heavenly gift, mundur dari partaking of the Holy Ghost, mundur dari partaking of the divine nature, mundur dari tasting the good word of God, mundur dari the power of the world to come, dan waktu mereka mundur, mustahilnya ialah untuk bertobat lagi. Sudah, mustahilnya ialah untuk bertobat lagi. Artinya, setelah ini sudah menjadi pengalaman seseorang dan dia tinggalkan, Roh Kristus bilang, mustahil untuk dia diselamatkan. Bagaimana? Bisa? Ya. Iya, ya. Kalau karena Tuhan tidak mampu ya, Oh, ya. akhirnya karena apa, karena orang ini tidak mau atau Bukan. Mustahil itu adalah kalau setan sudah tahu semua kuasa Tuhan dan nggak ada dari kuasa Tuhan yang dia nggak tahu, lalu dia meninggalkannya, mustahil kembali. Karena dengan kuasa apa dia mau dikembalikan kalau semua kuasanya dia ada tolak? Baik. Ngerti Ibu Mei? Artinya lebih banyak saya mencintai firman Tuhan, lebih banyak saya ngerti, lebih banyak saya benefit daripada firman Tuhan, lebih menuju kemustahilan untuk kembali kalau saya tinggalkan. Hanya Tuhan yang tahu titik mustahilnya. Dan karena kita nggak tahu, coba. Oke? Jauh ini Bobby, oke? Oke, siap. Baik. Oke, kita mau baca di WLF ya. Dikatakan, Mrs. White membuka matanya dan dia melihat ada jalan yang sempit dan yang lurus. Matius 7:14. Jauh di atas bumi jalannya. Ini jadi kita ingat pelajaran di Landi Asram. Okay? Ingat ini pelajaran? Narrow path. Di jalan sempit ini, orang-orang Advent sedang mengadakan perjalanan ke kota Yerusalem. Yang mana kota itu masih jauh di depannya. Jadi simpan tadi yang Ibrani, simpan ya. Kota itu masih jauh di depannya. Mereka diterangi dengan terang di belakang mereka, dan terang itu mulai menerangi di awal perjalanan sempit mereka, dan terang itu namanya midnight cry.
adalah terang yang menyinari jalan sempit itu, mulai dari awal jalan itu sampai masuk pintu gerbang surga. Baik. Nah, kalau bicara minta cerai, kita ke Matius 25. Kalau buka, paling kurang kalian tahu lah, ya. Matius 25. Di Matius 25 kita tahu ada 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana, pergi untuk menjemput Kristus. Menjemput atau dijemput Kristus, bukan menjemput, dijemput Kristus. Karena Kristus yang bawa kita ke Bapaknya, bukan kita yang bawa Kristus ke Bapak kita. Betul? Ya. Jadi, untuk dijemput Kristus. Lalu kita tahu ceritanya, waktu yang mereka harapkan dia nggak datang, lalu semuanya ketidur. Lalu pada tengah malam ada seruan, pada midnight ada cry. Ada midnight cry di ayat 6, kita udah belajar kan? Ada midnight cry. Ini terang midnight cry ini yang menerangi. Dan midnight cry ini pekabarannya ialah keluar untuk bertemu dengan mempelai pria, keluar, going out to meet him, keluar. Nah, midnight cry ini adalah pekabaran yang empat, fallen is fallen. Artinya midnight cry inilah terang yang membawa umat Tuhan keluar dari Babylon menuju Yerusalem. Artinya awal jalan ini adalah awal dari umat Tuhan keluar dari Babylon. Ya. Oke? Okay? Hari bahwa Babylon itu Babylon. Dan mereka keluar. Okay? Jadi kalau mereka keluar, mereka terima nggak pekabaran midnight cry? Babylon sudah jatuh. Iya. Terima. Mereka harus tahu nggak siapa Babylon untuk keluar dari Babylon? Oh, iya, harus tahu. Pekabarannya harus bilang nggak siapa Babylon? Karena kalau nggak, dia bilang, mungkin itu bukan kita kali. Artinya untuk mereka keluar, pekabarannya sangat jelas bilang siapa Babylon, dan mereka bilang, oh kita di sini, di Babylon artinya. Artinya kita harus keluar, bagaimana? Iya. Nah, ini pekabaran kita tahu mulainya adalah Agustus 15, 1844. Ini midnight cry-nya, zaman William Miller. Dan ini langkah pertama ini, sejak itu sampai Daniel 12:1. Artinya masih ada yang melangkah ke jalan sempit itu, dan langkah pertama mulainya Agustus 15, dan sampai sekarang masih ada yang melangkah pertama di langkah itu. Artinya kita nggak masuk di tengah-tengah, kita masuk di langkah pertama juga. Artinya kita keluar juga dari Babylon dan dihantarkan pekabaran keluar dari Babylon. Baik. Jadi pekabaran itu harus dikabarkan dan harus bilang siapa Babylonnya, dan untuk panggil umat Tuhan keluar dari Babylon untuk mulai mengadakan perjalanan ke kota Yerusalem. Enggak? Iya. Jadi mereka lihat ada orang-orang Advent di situ. Artinya orang Advent adalah orang-orang yang keluar dari Babylon. Ya. Artinya kalau yang namanya Advent Babylon, artinya itu bukan Advent. Enggak? Nggak jelas atau nggak jelas itu, guys? Jelas, jelas. Jelas banget. Itu nggak usah dikabarkan, kita semua udah tahu itu. Ayo. Terang itu, terang midnight cry, menyinari seluruh perjalanan sempit itu,
agar nggak ada yang di jalan itu perlu tersandung dan jatuh. Dengan kata lain, tinggalkan jalan itu. Tadinya nggak ada alasan untuk tinggalkan. Nah, kalau terang itulah terang midnight cry, artinya nggak pernah ada alasan. Dapat itu, Babi? Belum gimana? Ada yang hilang. Kalau terang yang menyinari sepanjang perjalanan itu namanya terang midnight cry, artinya nggak pernah kapan saja di jalan itu saya bilang bahwa salah dong saya keluar dari Babylon. Iya. Dapat itu? Dapat. Dapatnya? Lagun dapat? Minggu Mei dapat kan? Itu kan menerangi jalan sempit itu sehingga tidak. Karena terang midnight cry, terang keluar dari Babylon itu adalah terang sepanjang perjalanan. Artinya sepanjang perjalanan nggak pernah bisa saya ragu bahwa panggilan keluar dari Babylon salah kalau saya diterangi oleh terang yang memanggil saya keluar. Jadi nggak pernah terangnya redup di tengah jalan sehingga kayaknya salah keluar. Kalau terangnya masih sama, yang membuat saya melangkah keluar. Bagaimana? Baik. Tambah orang yang sama sampai pintu gerbang surga, artinya nggak pernah salah. Baik. Lalu kita lanjut. Kalau mereka tetap kalau mereka tetap memandang wajahnya Kristus, baik, di depan mereka, yang menuntun mereka keluar dari yang menuntun mereka untuk ke kota Yerusalem, mereka aman. Aman artinya nggak akan jatuh. Yesus yang menuntun mereka sampai Roh Kudus. Roh Kudus adalah firman. Firmannya siapa yang pengen keluar? Kristus. Kristus bilang apa? Come Peter. Peter datang. Lihat saya terus Petrus, jangan tenggelam. Betul? Jadi orang yang dipanggil keluar dari Babylon, lihat saya terus. Kalau kamu nggak lihat, kata come out over my people, keluar dari mulut siapa? Sam. Oke. Jelas nih kan? Jelas, Om. Enggak. Jadi ini kuncinya. Kalau mereka tetap memandang wajah Kristus, itu gacoknya di sini kan? Tidak akan lihat apa artinya tetap memandang wajah, akan jatuh. Tetapi dengan segera ada yang menjadi kehilangan tenaga. Ada yang kehilangan tenaga, mulai letih lesu. Nah sekarang saya tanya, apa yang bikin capek? Kita akan izinkan ayat ini jawab sendiri. Okay? Apa yang bikin capek? Some grew weary. Weary itu kayak, seakan-akan dan harap cepat masuk itu, waktu enggak menjadi kenyataan berdasarkan kata cepatnya, di situ mereka hilang fokus.
Karena mereka bilang, masih jauh ya kotanya. Boleh dikatakan udah habis dia punya bahan bakar? Iya. Eh, ya. Nah sekarang, mari lihat gini. Di Matius 25, ayat 1. Betul? 10. Matius 25, 1, betul? Di ayat 5, enggak datang. Dalam kata lain, belum datang. Betul? Di ayat 6, midnight cry. Ayat 7 dan 8. 5 bilang, masih jauh ya? Iya. Jadi waktu bilang, oh kok belum datang? Kekecewaan. Bagi yang kehabisan bahan bakar atau memang nggak ada. Betul? Atau lain bahan bakar ada apa? Minyak zaitun. Ya. Minyak zaitun, guys. Jadi selama ini mereka diterangi oleh apa? Oleh uap. Kalau ada mobil yang udah habis bensin, dia punya jarum udah empty, kok bisa masih jalan? Pepatahnya gini, oh dia jalannya berdasarkan uap bensinnya. Sedikit lagi uapnya habis, mogok dia. Ngerti? It's running on fume namanya. Boleh katakan ini foolish virgin selama ini dengan uapnya. Betul? Nggak ada minyaknya, nggak ada, cuma uap minyak kali. Ngerti kan? Atau nebeng terangnya yang bijaksana. Sampai masih lama ya? Berarti masih lama ya? Betul? Nah, apa artinya masih lama? Masih lama ialah mereka enggak tetap memandang Kristus. Ingat? Tadi dibilang, kalau kamu tetap memandang Kristus, kamu enggak akan bilang masih lama, benar nggak? Karena you are safe. Artinya diharapkan ada kekecewaan. Tetap memandang Kristus. Bagaimana? Tadi kan dibilang, ingat? Saya bilang, ini kita mau fokus, betul? Artinya semua mulainya semangat. Tapi ada saatnya hilang semangatnya ialah waktu enggak memandang Kristus lagi. Nah sekarang saya tanya, apakah mereka temukan Kristus nggak di April 19 di Matius 25 ayat 5? Temukan nggak? Enggak. Mereka pandang Kristus nggak? Enggak. Semuanya enggak. Tetapi yang bijaksana dengan iman mereka pandang terus. Yang bodoh hilang pandangan. Mereka nggak pandang Kristus lagi. Karena mereka pandang Kristus dari pandangan bijaksana. Dan waktu bijaksana bilang nggak tahu di mana, yang bodoh buyar di tempat. Kita akan lihat apa artinya pandang Kristus. Kita akan lihat apa artinya. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang masih jauh. Bukankah kita harusnya sudah tiba? Bukankah dia harusnya tibanya April 19, 1844? Bukankah dia tibanya Matius 25 ayat 5? Ya. Kok belum masuk? Sama nggak Bobby dengan Matius 25 ini? Kan? Lalu Tuhan Yesus mengangkat tangannya yang mulia dan melambai-lambaikannya. Bukankah ini sama dengan Matius 26? Di tengah malam ada yang bilang, dia akan datang.
Tuhan Yesus kasih semangat lagi. Semangat. Memang udah keluar dari Babylon, betul belum masuk. Semangat, saya akan datang. Tuh. Dia lampai tangannya. Dan banyak orang bilang, haleluya. Udah tahu. Oktober 22 rupanya. No, kita masih pandang Kristus. Kita tahu dia akan datang. Kan? Tetapi yang lain tolak terang itu. Masih lama datang dia. My Lord delayeth is coming. No, masih lama dia datang. No, Oktober 22. No, masih lama. Betul? Sama kan persis? Mereka menolak terang midnight cry. Waktu mereka tolak midnight cry, artinya mereka ragu bahwa mereka di jalan sempit dibawa keluar dari panggilan keluar dari Babylon. Karena yang mereka tolak, midnight cry. Dan waktu mereka tolak midnight cry, terang itu menjadi gelap bagi mereka. Dan mereka bilang, salah kita di sini. Nggak boleh keluar dari Babylon kita. Bukankah midnight cry yang panggil keluar dari Babylon? Karena masih lama. Kesana 7 hari. Masih lama. Harinya di tengah jalan, kehabisan bahan bakar semangat. Hilang semangat. Semangat yang dimiliki sebelumnya hilang. Semangat apa? Semangat apa? Enlightened, tasted the heavenly gift, partakers of the Holy Ghost, partakers of the divine nature, tasted the good word of God, udah nggak manis lagi. Udah nggak manis lagi. The power of the world to come, udah nggak tertarik lagi. Padahal dulu kayaknya rela mati untuk itu. Kenapa? Apakah mau begini terus? Ya beginilah sampai terus datang. Hah? Ini that's it? Cuma gini-gini terus? Ah, hilang semangat ah. Lo ngapain kamu di sini, Dan? Ikut rame. Hilang semangat. Apa yang dibilang tadi? Mustahil bagi yang pernah semangat. Lalu gara-gara kok belum datang gini-gini aja terus. Kayaknya gini-gini aja terus. Ah, mau cari excitement yang lain lah. Mustahil untuk kembali. Nah, bukan saya yang tentukan titik tolaknya mustahil. Tuh. Ya. Ingat kan saya bilang gitu? Iya. Mudah-mudahan masih ada bensin untuk dikembalikan. Semangatnya. Nah, yang dibilang hilang semangatnya. Jadi, walaupun oknumnya ada, tapi persoalannya semangatnya yang nggak ada. Jadi not necessarily orangnya buyar, semangat orangnya buyar. Dan jangan heran lama-lama orangnya pun buyar. Terang yang menyinari mereka menjadi kegelapan yang sempurna. Mereka tersandung, jatuh, kehilangan Kristus. Mereka jatuh dari jalan ke kegelapan dan dunia yang jahat. Mereka kembali dari mana mereka dipanggil keluar.
Babylon ini nggak ngomong tentang bangunan organisasi toh. Oh, saya nggak kembali ke organisasi. Ngomong Babylon, not exclusively ngomong organisasi. Babylon is anywhere but the narrow path. Babylon lah di mana saja selain di narrow path. Lalu apa yang terjadi? Mereka jatuh dan jatuh. Mustahil bagi yang sudah menikmati semua kalau mereka jatuh. Pernah kan dengar kata jatuh? Iya. Di Ibrani 6, di jalan sempit jatuh. Artinya jatuhnya dari jalan sempit sama dengan jatuh dari cinta yang berkobar-kobar dari mempelajari firman Tuhan. Hanya buyar, jatuh dari itunya. Jatuh dari nggak bisa, nggak belajar firman Tuhan, ya jatuh dari itu. Dan di narrow path itu jatuhnya jatuh dari itu. Lalu dibilang apa? Setelah jatuh, apa yang dibilang? Mari kita baca ya. It is impossible di Ibrani. Itu Ibrani. Saya mau baca sekarang di WLF. Kalau sudah jatuh, dia bilang apa? It was just as impossible untuk mereka kembali lagi. Sama nggak dengan Ibrani bahasanya? Artinya jatuh dari apa? Jatuh dari manisnya firman Tuhan. Sekarang nggak manis lagi. Jatuh dari firman Tuhan itu numero uno. Jatuh dari saya nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jatuh dari saya bisa nggak utamakan firman Tuhan. Ke situ jatuhnya. Kalau kita biasa. Jadi di saat saya punya semangat mulai pudar, jatuh dari semangat firman Tuhannya. Sehingga nggak rasa rugi untuk enggak mendapatkan firman Tuhan dalam kapasitas sebelumnya. Apa enggak, Ibu Mai? Dapat, Kak. Sebagaimana mereka jatuh, sebagaimana mustahilnya untuk kembali, semustahil orang-orang yang nggak pernah tertarik untuk masuk ke orang yang hilang semangat jatuhnya kalau untuk kembali lagi. Mereka, they fell all the way along the path, one after another. Satu persatu mulai itu tumbang. Boom, boom, boom. Kenapa? Jatuh artinya jatuh dari semangat firman Tuhan numero uno. Jatuh dari seek ye first the kingdom of God. Saya seek. Tapi bukan first lagi. Saya masih seek, bukan sebagai numero uno lagi. Jangan tipu diri dengan bilang masih seek. Karena seek-nya numero uno. Numero uno artinya number one. Nomor satu. Terpenting di kolong langit. Tuhan Yesus siap mati kelaparan daripada tinggalkan numero unonya. Semua yang kita buat
Ada yang tetap harus kita buat di dunia. Itu bukan berarti firman Tuhan jadi numero dos. Nomor dua. Ada hal-hal yang kita perlu lakukan, tapi itu nggak bisa membuat firman Tuhan menjadi setelah nomor satu. Nggak ada kan? Nah, sekarang saya mau baca terus lagi. Dikatakan, di surga, ini ada video di surga Bapa, di surga kekudusan bertahta di atas segala-galanya. Di surga tidak ada yang mencemarkan harmoni sempurna dengan Bapa. Kalau kita memang sedang mengadakan perjalanan di jalan sempit yang diterangi oleh midnight cry ke surga, Roh Tuhan, the power of the world to come Tuhan, cicipi grace Tuhan ada dalam hati saya. Kalau saya memang sedang di jalan sempit, saya akan enlighten oleh firman Tuhan. Saya akan mencintai, mencicipi grace. Saya akan senang untuk dicangkok dengan Kristus. Saya akan bilang firman Tuhan is good. Saya akan bilang this is the power of the world to come. Kalau saya di jalan sempit, saya masih sesemangat sepatutnya saya semangat. Ini dibilang di sini. Kalau kamu memang masih berjalan di jalan sempit ke jalan surga, Roh Tuhan masih berdiam dalam kamu, sehingga semua itu masih nomor satu bagi kamu. Masih. Roh Tuhan, grace Tuhan, the gift of God, berdiam dalam hati saya. Tetapi, kalau saya sudah tidak tertarik lagi sekarang untuk merenungkan hal-hal surgawi, kalau saya udah nggak tertarik dengan, kalau saya sudah fallen away dari Ibrani 6, bahasanya persis. Kalau saya sudah fallen away dari enlightened, tasted the heavenly gift, not partaking of the Holy Ghost, the divine nature, not tasting the good word of God, not tasting the power of the world to come. 100% nggak? Kalau saya udah nggak itu lagi, kalau saya nggak merenungkan hal surgawi, kalau nggak tertarik lagi untuk lebih mengetahui tentang God, kalau tidak tertarik lagi untuk melihat karakternya, tunggu sekarang saya tanya, di mana tempatnya? Di mana kita mencicipinya? God teaches that the church should assemble together to love. Di situ, di mana mereka assemble lah, mereka sedang mengadakan perjalanan dan mencicipi manisnya firman Tuhan untuk fit mereka punya karakter di sana nanti. Kalau kita sedang ke sana nanti, yang kita bikin di sana nanti, kita bikin di sini. Dan di saat saya nggak bikin lagi di sini, saya sudah jatuh dari the narrow path. Gimana Bang? Iya. Kalau kekudusan, nggak ada atraksinya lagi bagi saya, betul? Kita bisa pastikan kalau saya sudah hilang semangat sebagaimana saya semangat patokan sebelum semangatnya, kita bisa pastikan bahwa kalau itu nggak sia-sia bagi yang masih tancap gas semangatnya, malahan tambah ngebut. Itu sia-sia kalau mulai tindis rem. Di saat saya mulai ngerem, sia-sia kalau kamu masih harap mau masuk di sana. Karena kamu udah jatuh.
Bukan hal-hal ini. Renungkan hal apa? Enlightened, tasted the heavenly gift, partakers of the Holy Ghost, partakers of the divine nature, partakers of the power of the world to come. Dengan saya tidak merenungkan hal ini dibilang ini. Saya tidak lagi taste the power of the world to come. Miss White kutip Ibrani 6 dan 6 untuk dia bilang, kalau kamu nggak itu lagi, kamu sudah jatuh dari jalan yang sempit. That is the power of the world to come. Apa the power of the world to come? Waktu kita ngomong tentang surga, tentang hal-hal karakter Bapa, kita reason dia punya firman, setiap hari kita reason, itu nih ke tasting the power of the world to come. Dan orang yang nggak tertarik lagi semangatnya dengan itu, mereka dibilang sudah jatuh dari jalan itu. 100% kita perlu buat kita ambil. Kalau kata Tesalonika, Om. Anyway, abis itu Man of Sin Reveal. Mana? Nah, mari kita lihat ya. Mari kita mau kasih ambil sesuatu di sini. Kita mau ambil ayat 6, Ibrani 6 ayat 6. Mustahil bagi mereka yang sedang mencicipi, mustahil bagi mereka yang sudah mencicipi the power of the world to come, itu adalah apa? Contemplation of heavenly things, seeking the knowledge of God, action in the holiness, love to talk of God and Jesus and the home that he has gone to prepare for. Artinya untuk bicara tentang surga, tentang Kristus, tentang Bapa, tentang rumah kita di sana, rumah bumi, itu kalau itu semua bicarakan itu kayak nggak ada yang lebih enak dari itu, itulah mencicipi the power of the world to come. Dan untuk jatuh dari itu ialah udah hilang semangat, injak rem dari itu. Dan kita bikin itunya di mana, guys? Di sini. Di sinilah kita bikin itunya. Iya. Saya mau tanya, Ibu Mei, berharga nggak apa yang kita bikin setiap hari di sini kalau gitu? Iya. Karena di sini kita sedang taste the power of the world to come. To fall away from it is to fall away from the wadah that God has prepared for his children to fit themselves for the heavenly kingdom. Benar. Untuk jatuh ialah untuk jatuh dari wadah yang sudah disiapkan untuk tetap berada di jalan yang sempit. Hanya dengan merenungkan hal surgawi lah sesuai dengan Alkitab dan Rambuat. Di Ibrani 6 ayat 6, kalau mereka fall away, lalu mau bertobat lagi, mustahil karena mereka telah memakukan Kristus lagi dan mempermalukan dia. Ingat kata-kata itu. Sekali lagi, bukan saya yang tentukan mustahil atau enggak. Tuhan, saya cuma mau bilang, jangan main dengan api, bisa kebakar. Lebih gampang untuk jadi dingin daripada kembali ke panas. Iya. 1 hari kehilangan Kristus, 3
Belum dengan embel-embel stresnya. Iya. Jadi untuk follow-nya apa? Kita pakukan Kristus fresh, segar-segar dipakukan lagi dan mempermalukan dia. Ingat kata itu. Ingat kata itu. Nah, Wahyu 3 ayat 9. Membuat mereka yang adalah gereja setan, artinya mereka gereja setan, of the synagogue of Satan, saya akan membuat mereka yang tergolong di dalam gereja setan, ini Wahyu 39 guys, bukan buatan kata saya, oke? Yang mereka bilang mereka Jews. Mereka bilang mereka Yahudi. Ini apa ini? Artinya, tapi mereka bukan Jews. Jadi mereka Jews tapi bukan Jews. Artinya kalian nominal Jews dong, betul? Ya. Artinya bisa nominal Baptist, nominal nominal Presbyterian, nominal Methodist, boleh. Nominal Latter-day Saints, boleh. Catholics, yes. Ini semua nominal berlaku untuk siapa saja yang mengaku toh. Jadi untuk bilang gereja setan adalah yang mengaku Church of Christ, tapi enggak. Silahkan taruh nama denominasi, tambah nominalnya kalau sebenarnya enggak. Oke? Gereja di dunia ini. Jangan bilang gereja setan, oke, gereja iblis. Nah, jangan itu, gereja pemberontak di surga. Oh, itu terlalu ini, gereja ular tua. Oh, gereja penipu. Apa dan maunya? Maunya apa? Gereja Kristus. Itu bohong namanya. Yang mengaku gereja Kristus tapi enggak adalah gereja setan sesuai dengan inspirasi Roh Kristus kepada muridnya yang sangat mengasihi dia yang namanya Yohanes. Ini enggak dari orang buat, ini dari Alkitab. Artinya, nominal Jews, apa yang terjadi? Apa yang mereka akan lakukan? Tuhan akan membuat mereka, gereja setan, nominal, semua nominal, menyembah di kaki remnant. Di time of trouble ini. Artinya mereka akan datang dan sembah umat Tuhan. Kenapa mau sembah umat Tuhan? Belum kita baca kutipan terakhir. Saya mau bawa kalian ke Ibrani 6 ayat 6 lagi. Orang yang jatuh dari jalan sempit, mereka dan mempermalukan dia. Sekarang, Miss White komentar Wahyu 39. Kamu pikir mereka yang sembah di kaki umat Tuhan, apakah itu Wahyu 39? Artinya apakah mereka yang crucify? Nah, belum ya. Mereka nominal kan? Synagogue of Satan. Dan kamu pikir mereka yang adalah Synagogue of Satan yang sembah di kaki umat Tuhan akhirnya akan diselamatkan? No. Dia bilang gitu. Kamu pikir mereka selamat? Akhirnya diselamatkan? Karena ada yang bilang iya. Lalu misalnya bilang apa? Saya punya pendapat dengan kamu berbeda. Enggak, mereka akan selamat. Enggak akan selamat. Wow, siapa mereka? Lalu ini bilang, karena Bapa, God, telah menunjukkan kepada saya, siapa saya? Misalnya, bahwa kelompok ini yang sembah
adalah orang Advent nominal. Mengaku doang. Jadi Miss White sedang bilang apa? Jews but not Jews. Miss White bilang Adventist but nominal. Miss White bilang. Mereka Yahudi tapi bukan. Nominal. Miss White terjemahkan. Inilah Advent nominal. Nah, Advent nominal tidak berarti hanya dalam organisasi. Karena di situ ada umat Tuhan. Ada nominal. Di luar organisasi ada Advent dan ada nominal. Di mana saja ada nominal. Ya. Jadi makanya hati-hati bilang, oh mereka bisa saja saya, betul? Karena yang mendikte itu falling away-nya atau enggak, benar? Ya. Itu yang mendikte, bukan di mana kamu berada. Walaupun di mananya penting, tapi belum menjamin kamu jadi remnant kalau kamu falling away. Biarpun di sini tapi semangatnya di situ, itu nominal. Tapi ada saja yang di sana, tapi belum dapat kesempatan. Gitu? Ya, dapat. Lalu apa yang saya bilang? Mereka adalah professed Adventist, nominal Adventist, yang telah fallen away. Dari mana fallen away-nya? Dari jalan sempit. Kata lain jalan sempit, mereka pernah mencintai firman Tuhan. Mereka pernah menikmati firman Tuhan. Kristusnya di tempat mereka gather together. Iya. Mereka pernah. They have fallen away. Mereka telah jatuh. Dan Ibrani 6 ayat 6. Mereka crucify anak bapa dan mempermalukan dia. Miss White connect Wahyu 3 ayat 9 dengan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Artinya yang fallen away di Ibrani, Miss White bilang Adventist nominal. Dan Roh Nubuat bilang bahwa the synagogue of Satan di Wahyu 3 ayat 9 adalah nominal Adventist yang pernah tergila-gila, terjungkir balik dengan indahnya firman Tuhan, tapi kehabisan bahan bakar. Nggak bisa bertahan minyaknya sampai tutup pintu. Gimana guys? Dan kenapa mereka menyembah umat Tuhan di kakinya? Di jam pencobaan, di time of trouble nanti, yang belum tiba, akan kelihatan karakternya yang mereka sesungguhnya. Mereka sekarang di time of trouble sadar bahwa mereka sudah dinyatakan untuk selama-lamanya hilang. Dan saking terkejutnya mereka bahwa mereka hilang, keterkejutan mereka itu membuat mereka sembah umat Tuhan. Apa dan pekabarannya yang perlu disampaikan detik ini? Apakah saya tambah semangat atau tambah hilang semangat? Itulah ciri-ciri khasnya. Apakah saudara sedang tetap berada di jalan yang sempit, bisa mempertahankan belum datang-datang, atau awalnya semangat, lalu mulai berguguran semangatnya. Dulu dengar feast, oh mantap, sekarang nggak mau berkumpul lagi. Nggak penting itu semua. Banyak orang-orang yang karakternya nggak baik di situ.
emangnya ini surga? Ini kan namanya bengkel. Mm. Menguatkan satu dengan lain, bukan bilang, baik saya semua di situ, emangnya kamu udah bukan main mantapnya. Iya. Biasanya itu bahasa Manado bilang jelek. Bukankah disinilah memperbaiki jeleknya? Tuh. Iya. Kita lakukan sesuatu itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan sesuatu yang bisa habis bensinnya lalu habis tenaganya di tengah jalan. Di saat umat Tuhan bilang berkumpul, bukan saatnya untuk memisahkan diri. Terlambat, terbalik itu, salah konsep, benar nggak? Gather together, gather yourself together before the decree. Malahan memisahkan diri. I don't get it. Tapi itulah ciri khasnya. Berjatuhan. Bisa kembalinya atau enggak? Hanya Tuhan yang tahu. Tugas saya untuk bilang, lebih baik jangan pernah jatuh daripada mau coba-coba kembali setelah jatuh. Semoga Tuhan dimuliakan melalui kita punya sikap, biarpun menderita dalam apapun, jangan pernah tinggalkan perintah Tuhan, apapun alasannya. Hanya itu yang perjuangan temperance, hanya itu yang akan tembus. Tidak mau melayani dagingnya lagi. Dia tahu itu musuhnya. Dia bermusuhan dengan rasa enak dirinya. Penderitaan adalah sukacita bagi yang tidak akan melayani nikmatnya daging. Semoga kita mengerti, guys. To God be the glory. Kita sekarang akan cuci kaki, guys.